Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita telah diberikan begitu banyak nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di menghadiri taklim di masjid yang mulia ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Marilah kita buka taklim hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan bacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh saudari Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffatu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Wa hum yastarikuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga di dalamnya. Kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan kami orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Maha benar Allah yang Maha Agung.
untuk saudari Hamidah dan Ibu Eti yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya kita dengarkan pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Azmi. Kepada Ustadz Azmi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari ini kita masih melanjutkan kembali kajian kita Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab, memasuki bab yang ke-12, halaman 141 di buku yang tebal. Babul hasti ala zdiyadi min al-khayr fi awahir al-umam. Bab tentang anjuran untuk menambah perbuatan baik di penghujung usia kita. Halaman 141, hadis 114. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum?" Bukankah kami telah memberikan kalian usia, memberikan kalian umur. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan usia kalian. Ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Yang mana ma yatazakkar, dalam masa yang cukup kalian diberikan cukup untuk berpikir bagi siapa saja yang mau berpikir. Wajah aku menazir, dan telah datang kepada kalian memberi peringatan. Surah Fatir ayat 37, halaman 141. Buku yang tebal, buku yang lama sama sih, bab 12. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wal muhaqqiqun. Bab tentang anjuran untuk memperbanyak kebaikan di usia tua, ya. Judulnya lain-lain. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan para ahli-ahli hadis, para peneliti muhakkik menjelaskan bahwa kalimat awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan usia kalian, maknanya adalah ai sittina sanah, yaitu 60 tahun. Jadi siapapun dia, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah 60 tahun, itu dipanjangin nih, udah panjang umurnya, udah lumayan. Kemudian wa yu'ayyidu al-hadis alladzi sanadkuruhu insyaallah, dan kami akan menguatkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Nanti ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa usia 60 ini usia yang sudah lumayan panjang yang Allah berikan kepada hambanya. Waqila makna, dan dikatakan juga pada Imam An-Nawawi, makna usia, cukup usia itu 18 sanah, 18
18 tahun udah cukup. Samakan ini usia 18 sama 60 ya, agak sama lah. Jadi sedang semangatnya ini. Satu semangat ibadahnya, satu semangat masa mudanya. Kemudian itu yang perkataan kedua. Jadi usia cukup usia 18, usia cukup usia 60. Waqila arba'in, dan dikatakan juga usia 40. Usia 40 tahun ini usia menjelang tua. Mulai masuk masa tua 40. Nanti ada di ayat, juga dijelaskan di ayat. Qala Al-Hasan, demikian dikatakan Imam Al-Hasan Al-Basri wal Kalbi, Imam Al-Kalbi wa Masruq mutabi'in wa nuqila an Ibn Abbas aidan. Dan juga dinukil dari Ibn Abbas, maka Allah beridainya. Jadi usia penting, usia 60, usia 18, usia 40. Wa naqalu, dan dinukil bahwa anna ahlal Madinah, maksudnya penduduk Madinah pada zaman dulu, kanu idza balagha ahaduhum, penduduk Madinah, sahabat-sahabat penduduk Madinah yang setelahnya dan setelahnya tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka kalau udah balagha mencapai usia 40 sanah, 40 tahun, tafarraq lil ibadah, menyiapkan waktunya, mengosongkan, farq itu kosong, mengosongkan waktunya, fokus buat ibadah, fokus untuk beribadah. Waqila huwa ibulugh, dikatakan juga yang paling mudah adalah masa baligh, paling itu masa akil balik. Kalau wanita haid, kalau laki-laki mimpi basah. Wa qauluhu ta'ala wa ja'akum an-nadhir, dan sungguh telah datang kepada kamu, kepada kalian pemberi peringatan. Qala Ibnu Abbas wal jumhur, Ibnu Abbas wal beliau dan jumhur, pemberi peringatan di ayat ini adalah huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqila, dan pemberi peringatan juga asy-syaib, uban yang ada di rambut kita ini pemberi peringatan. Udah cukup, main-mainnya udah cukup, malas-malasannya udah cukup, jarang sholatnya udah cukup waktunya. Pemberi peringatan. Qala Ikrimah wa Ibnu Uyainah wa ghairihima, demikian yang dijelaskan oleh Imam Ikrimah, Ibnu Uyainah, dan yang selain mereka. Hadza tawbih min Allah. Di sini ada ancaman dari Allah, ada celaan dari Allah di ahli nar, kepada penduduk neraka. Awalam nu'ammirkum, Allah mengejek buat penghuni neraka. Di ayat tadi di surah Al-Fatihah ayat 37. Bukankah dulu di dunia kami sudah memberikan kalian usia yang cukup buat memikirkan, buat mengingat Allah. Wajah An-Nadhir, memberi peringatan, Rasul-Rasul, ada kitab, ada Quran, ada hadis, ada uban kalian yang memberikan peringatan. Jadi Allah mengejek penduduk ahli neraka. Yaqulu awa ma'istum fid dunya amara, bukankah dulu kalian di dunia sudah diberikan kesempatan buat hidup, diberikan kesempatan usia. Lau kuntum mimman yantafi bil haqq, kalau kalian menggunakan, memanfaatkannya untuk kebenaran, itu cukup usia yang makasih. Jangan usia 60 tahun, sebulan 2 bulan kita beramal soleh itu cukup untuk masuk surga. Tahun 2 tahun, apalagi Allah memberikan usia panjang. Makanya ini ayat ini untuk orang kafir sebagai ejekan. Allah mengejek mereka. Dulu kita udah kasih, kata Allah, kami memberikan kalian usia buat beramal soleh, mencari kebenaran, lakukan kebaikan, tapi kalian nggak apa-apain. Imam Qatadah juga menjelaskan, i'lamu, ketahuilah, anna tulal umri hujjatun, bahwasanya usia yang panjang adalah hujjah. Ini bahaya. Hujjah buat kita, bukti bahwa Allah memberikan kita kesempatan untuk
mengabdi kepadanya. Jadi usia ini di hadis lain ada dua hal yang menipu manusia. Salah satunya adalah usia. Usia kita menipu kita pakai buat main-main, buat bermaksiat. Ini bahaya. Karena auzubillah, maka kita berlindung kepada Allah dan nu'ayyiru bitulil umur. Kita tidak mempergunakan dengan baik usia kita ini. Kemudian juga di hadis yang bawahnya itu, hadis yang pertama 114, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah tidak memaklumi lagi, Allah enggak memberikan uzur lagi ila beriin kepada seseorang akhara ajalahu, yang Allah akhirkan usianya, yang Allah tunda, yang Allah tangguhkan ajalnya hatta balagha sittina sana, sehingga sampai usia 60. Jadi di sini ibu-ibu atau benar-benar di rumah bapak-bapak sudah 60 tahun, ini hadisnya hadis ngilu. Allah nggak maklumin lagi. Nanti ditanya, kita udah dikasih usia 60, 63, 67, macam-macam. Ya Allah, dulu saya nggak sempat belajar, nggak sempat gitu. Ini bahaya. Ini nggak ada azar itu uzur, nggak ada uzur kan, nggak ada alasan lagi. Apalagi untuk orang yang Allah berikan usia yang lumayan. Tapi jangan khawatir, Nabi pernah bilang, sebaik-baik manusia yang panjang usianya dan bagus amalannya. Jadi nggak masalah, usia panjang, amal bagus, ibadah bagus, ini semakin bagus. Tapi kalau usia panjang, semakin jauh dari Allah, semakin susah dibilangin, ini bahaya. Semakin durhaka kepada Allah dan Rasulnya, ini bahaya. Jadi ini peringatan buat kita semua. Jadi kalau udah usia 40-60 di hadis ini, Allah udah gak maklumin lagi, udah gak ada alasan. Padahal nanti kalau usia tua itu lumayan buat usia kematangan, usia ketenangan, usia kebijaksanaan. Makanya di hadis yang keempat itu, di halaman 145 itu saya bacain. Hadis ke 117 145. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, beliau menceritakan, dia berkata, Inna Allah taba al-wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatih. Sesungguhnya Allah mutabah terus menerus menurunkan berurutan wahyu kepada Rasulullah sebelum wafatnya. Jadi wahyu itu kepada Nabi banyakkan awal-awal apa kebanyakan akhir-akhir menjelang Nabi meninggal, kebanyakan menjelang meninggal. Nabi dikasih banyak ayat, banyak ilmu. Begitu juga kita, karena kita di masa muda dulu kita kurang ngaji kita, kurang baca Quran kita, kurang mengkaji hadis-hadis. Di masa tua kita mengkaji lagi untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kita di masa lalu. Bagaimana juga kita tahu bahwa Nabi setiap tahun bulan Ramadan biasa mengaji tadarusan, saling mendengarkan bacaan Qurannya kepada malaikat Jibril. 1 juz penuh, 30 juz penuh komplit. Pada usia terakhir, pada menjelang kewafatan beliau, tahun terakhir beliau hidup, Rasulullah khatam ini 2 kali bacaan Quran kepada malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya semakin tua kita mesti semakin fokus kepada Allah dan Rasulnya, fokus ibadah, fokus ngaji, banyakin baca Quran, banyakin zikir dan doa. Maka di sini, itu yang di tema bab ini
memperbanyak kebaikan di penghujung usia kita, di masa-masa terakhir kita hidup. Allah kasih peringatan, 60 itu udah peringatan, bukan 60 saja, bahkan 40 juga peringatan. Semuanya peringatan sebetulnya. Makanya ulama berselisih pendapat. Waktu balik, kita udah balik, lanjut usia balik, anak-anak tanggung sudah bahaya. Apalagi nanti 18 tahun, apalagi 40 tahun, apalagi 60 tahun ini. Semua peringatan selalu dan selalu Allah berikan kepada hambanya. Hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu alaihi. Hingga ketika Nabi wafat, jadi menjelang wafat beliau, wahyu lebih banyak turun menjelang beliau wafat. Dan ini kasih sayang Allah. Al-hikmah fi kasratil wahyi inda wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmahnya turunnya wahyu yang banyak menjelang Nabi wafat. Takmul asy-syari'ah fala yabqa mimma yuha ilaihi bi syai'. Untuk menyempurnakan syariat ini sehingga tidak ada yang tersisa wahyu-wahyu yang lainnya. Seperti firman Allah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan kepada kamu dinakum, agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan buat kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi menjelang mati ini kalau pesan-pesannya yang benar. Kalau saya ibu-ibu di Games lumayan. Hari ini Senin baca Nabi Tajwid, baca Quran, Jumat lagi ngaji di hari lain di masjid lain. Luar biasa, bagus. Enggak masalah memang. Karena kebanyakan begitu. Kebanyakan baliknya di masa tua, kebanyakan itu bagus. Dan ini sesuai dengan pembahasan kita. Kalau mau balik juga kita mau ngapain gitu. Ini bahaya. Jadi memang digemarkan nanti. Dan sesungguhnya kekuatan ibadah itu bukan dari fisik ternyata. Artinya banyak anak-anak muda fisiknya kuat, ibadahnya malas. Banyak orang-orang tua fisiknya lemah, sholat malamnya luar biasa. Ibu-ibu usia 60, 70, sholat malamnya luar biasa, puasanya rajin. Yang muda-muda belum tentu kuat puasa. Jadi kekuatan ibadah itu, kekuatan ketaatan bukan di fisik, hati kita, iman kita. Kalau imannya bagus, usia nggak menghalangi. Itu dia jadi. Kemudian di ayat di hadis yang selanjutnya, saya mau dapat bacanya. Di hadis yang ketiga 143. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu qala ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an nazalat alaihi. Tidaklah Rasulullah salat setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, surah An-Nasr ya. Apabila telah datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan. Di hadis sebelumnya, di hadis yang atasnya itu hadis yang kedua, bahwa ayat ini kata Ibnu Abbas ini adalah alamat tanda bahwa ayat ini turun. Ini menunjukkan Allah kasih tahu bahwa usia Rasulullah dikit lagi selesai, ajal Nabi SAW akan datang. Jadi ayat ini turun ini ketika pertolongan Allah dan kemenangan. Maksudnya pertolongan Allah berupa Quran, hidayah kepada makhluk-makhluk manusia, Al-Quran telah lengkap. Ini berarti kalau Quran semua sudah lengkap, pembawa risalahnya akan dicabut, akan diambil. Maka kata Ibnu Abbas, ayat ini turun, ini adalah tanda ajal atau kematiannya Rasulullah, dekatnya ajal Rasulullah. Makanya Ummul Mukminin Aisyah di hadis ketiga itu, kalau Nabi jika sholat setelah turunnya ayat ini, tahun ke-10, tahun ke-11, setahun setengah menjelang meninggal, beliau suka membaca
doa ini. Nanti di hadis saya sebutkan ini doa dibaca di ketika ruku, ketika sujud. Nabi di awal-awal baca doa salat, Subhana rabbiyal azim waktu ruku, Subhana rabbiyal a'la waktu sujud. Tapi menjelang meninggal masa tua, Nabi bacanya yang ini, yang di halaman 143 itu. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka rabbana, ini tasbih. Wa bihamdika, jadi subhanaka rabbana, maha suci engkau ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa bihamdika, yang kedua, dengannya kami memujimu. Yang ketiga, Allahumma ighfirli. Ini hafal ini kayak gitu. Maka ampunilah kami, minta memuji Allah, mensucikan Allah, subhanallah, kemudian memuji Allah, kemudian istighfar, Allahumma ighfirli. Ini bacaan ruku dan bacaan sujud. Dalam satu riwayat yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah yuksir itu memperbanyak, bukan sering membaca, memperbanyak berarti jumlahnya tidak terbatas, jumlahnya tidak terbatas. Yuksir an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Waktu ruku, waktu sujud Nabi baca. Di sini ada beda apa namanya? Beda teks ya. Yang di atas enggak pakai Allahumma, yang di bawah pakai Allahumma. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi itu bisa memperbanyak. Bacaan-bacaan ini salah satu bacaan yang dibolehkan dan dibaca bebas, semakin banyak semakin baik. Ada batasannya? Tidak ada batasannya. Ini bacaan-bacaan ruku dan sujud di usia senja. Usia ini lagi maghrib. Ya. Di baliknya tuh 1144 yang di atas. Dalam hadis milik Imam Muslim, kan Rasulullah dulu Rasulullah SAW yuksir memperbanyak an yaqul qabla an yamut, sebelum meninggal. Tapi meninggal di usia 60 ke atas. Di kita siapapun yang boleh, mudah-mudahan bagus juga, nggak masalah. Tapi lebih dianjurkan kepada, lebih ditekankan kalau yang usia ibu-ibu di atas 60 ke atas, rukunya, sujudnya dibaca. Kemudian doa-doanya sambil duduk, sambil bengong, sambil masak baca, sambil motong bawah, sambil macam-macam baca. Dia seperti doa majlis ya, tapi nggak ada syahadatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah wa atubu ilaik. Kalau doa apa namanya majlis kan ada tengahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sama kan? Tapi dia tidak ada tengahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini bacanya bukan di dalam sholat, ini zikir dalam sholat yang tadi. Dan kalau kayak sih, saya udah pernah jelaskan waktu itu ya. Nabi itu kalau sholat, di qiyam sama rukunya panjangnya sama. Kalau qiyamnya 2 menit, rukunya 2 menit. Kemudian sami Allahu liman hamidah, tidaknya 2 menit juga. Sujudnya 2 menit. Begitu Nabi sama semua, enggak beda. Kalau kita kan qiyamnya lama nih. Nanti rukunya ya 15 detik naik lagi kecepatan. Jadi ternyata kalau Nabi sama semua, lamanya sama. Nabi sholat begitu. Sujudnya sama lamanya, seperti i'tidalnya, seperti rukunya, seperti qiyamnya. Duduk di antara 2 sujudnya sama seperti sujudnya. Sujud yang kedua begitu. Tahiyatnya sama sujudnya sama. Berarti gimana? Berarti bacain Nabi kasih sedikit. Nanti sama kayak Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la juga. Kalau di hadis-hadis dijelaskan, setelah saya cek ulang ternyata memang tak masalah lebih dari 3.
Tapi ulama-ulama kalau saya baca itu baca 5 atau 7 atau nanti imam-imam misalnya imam dianjurkan baca kalau ruku sujud minimal 5 kali. Jadi makmum yang baca 3 kali nggak ngebut-ngebutan. Kalau imam ngebut nanti makmum jadi ikutan ngebut. Tapi kalau ibu-ibu nggak masalah karena ibu-ibu kebanyakan sholat di rumah. Nabi sholatnya sama, panjangnya sama. Waktu itu kita jelasin Nabi sholat malam, karena sholat malam 2 rakaat. Nabi sholat witir 9 rakaat sebelum tidur 9 sholat witir. Rakaat ke-8 tahiyat awal, rakaat ke-9 tahiyat akhir assalamualaikum. Nabi tidur. Tengah malam bangun sholat malam cuma 2 rakaat, 9 tambah 2 sama dengan 11. 2 rakaatnya di rakaat pertama baca Al-Fatihah pasti, ditambahin Al-Baqarah, itu udah bahas gitu ya. An-Nisa, saya diulangin waktu itu, saya nggak salah ngomong. An-Nisa yang kedua, yang ketiga Ali Imran. Nabi ruku, Sami Allah Rahman Hamidah, rukunya sama panjangnya kayak qiyamnya. Qiyam itu kayak dirinya maksudnya. Jadi kalau kita ibu-ibu deh, ibu-ibu baca Al-Fatihah sama Al-Baqarah berapa lama? 2 juz 4 lembar, 2 juz setengah. Berapa jam itu? Coba. Kira. Sekali baca, maksudnya kalau sekali baca. Yes. Baik, maksudnya gini, kalau orang yang sedang ya 30 menit lah ya, 30 menit 1 juz. Kalau orang yang agak, kalau hafiz 15 menit kan. Ya, kalau saya patokan sedangnya 30 menit, 1 jam 20 menit. Nanti Nabi rukunya 1 jam juga, jadi kurang lebih segitu lamanya. Jadi Nabi lamanya sama seperti qiyamnya. Nanti Sami Allah Liman Hamidah itu lama juga, pantesan badannya bagus. Kalau kita kan sholatnya cepet-cepet, selesai sholat ngapain? Sakit pinggang, cepetan sholat kita. Jadi ternyata sholat mesti tenang, mesti lama mesti begitu. Itu sholat yang betul. Dan rukun utama sholat namanya apa itu? Sholat punya rukun. Yang utama sholat apa namanya? Tumanina, tenang, diam, berdiri, Allahu Akbar, tenang. Dia nggak goyang-goyang, tulang belakangnya betul. Misal kalau sakit duduk sama, duduknya juga mesti tegak. Nanti rukuknya juga tenang, lama seperti qiyamnya. Sambil lama sama seperti rukuknya, sujudnya lama. Semua lama kayak gitu. Jadi bukan cepat-cepatan. Makanya kita sering ngebahas soal itu. Ada orang yang sholatnya 60 tahun gak diterima karena sholat itu mengikutan, sholatnya nggak menjaga. Kata Nabi, rukuknya lama, tapi dia sujudnya cepat. Kemudian di rakaat kedua dia menyempurnakan sujudnya lama, tapi rukuknya cepat. Maksudnya apa? Semuanya mesti lama. Ulang terus. Semuanya mesti lama. Begitu saya yang sholat buat apa? Sholat banyak rakaat. Sholat bukan banyak kan? Sholat yang penting kualitasnya. Nabi pernah nasihatin sama wasiat sama Abu Dzar sama Abu Hurairah, ada 2 hadis. Wasiatnya kepada orang yang beda, ada di sini. Katanya, Ausini Khalili, kekasih saya mewasiati saya 3 hal. Yang pertama, sholat witir sebelum tidur. Sebelum tidur. Jadi Abu Hurairah, Abu Dzar rajin itu sampai wafat sholat witir sebelum tidur 1 rakaat. Kalau kita kan pusing sama perdebatan fikih, Ustaz bagusan mana? Witir sebelum tidur, setelah tidur, sahabat. Tapi dua-duanya ada yang setelah, ada yang sebelum. Tapi Nabi pilihin biasanya nih. Orang yang bangunnya agak susah, witirnya di awal. Yang bangunnya cepat tengah malam, witirnya di akhir. Begitu. Kita lihat kita yang posisi yang mana. Seperti Abu Bakar ternyata dia sholat malam yang awal di hadis-hadis ya. Kalau Umar dia sholat malam yang akhir. Kita lihat posisi kita, kebiasaan kita.
Jangan lihat kebiasaan orang kita contohin. Islam itu mudah. Mudah maksudnya ketika kita kesusahan di satu hal, Islam akan kasih solusi di hal yang lain begitu. Waktu ini susah di awal, Islam kasih kemudahan di akhir waktu seperti ini. Jadi Nabi wasiatkan Abu Hurairah sholat witir 1 rakaat sebelum tidur. 1, kalau kita udah biasa sampai 3. Kalau udah biasa 3, cobain 5 gitu ya. Kalau udah biasa 7 coba kadang-kadang. Tapi nanti 7 dan 9 dia sekali salah. Kalau 7 duduknya 2 kali. 6 dan 7. Kalau 9 duduknya 2 kali. 8 dan 9. Tapi kalau itu nanti deh. Kalau latihan pertama. Tapi sholat witir itu 1 rakaat yang lama, coba gimana yang lama. 15 menit ya, rukunya 15 menit coba. Besok-besok pagi-pagi sehat. Sholatnya bagus, tubuh kita bagus, sehat. Sampai Allahumma hamidah 15 menit. Coba ibu bayangin. Sholat witir 1 rakaat 15 menit. Allahu Akbar. Rukunya 15 menit, 30 menit. Sampai Allahumma hamidah 15 menit, berapa menit? 45. Ya. Allahu Akbar sujud 15 menit, berapa? Sejam. Duduk Allahu Akbar 15 menit, 1.15. Sujud lagi 15 menit, 1.30. 1.45, hampir 2 jam. Bacanya ulang-ulang aja. Ya. Kayak begitu. Tapi jangan cepat-cepat. Ya kita itu contohnya kebanyakan 15 menit, 5 menit deh. 5 menit sudah lama gitu. 5. Jadi bukan banyak, kalau nggak diterima buat apa? Iya. Khusyuk di hati, khusyuk di fisik, dia tumaninah namanya. Jadi khusyuk itu dia ibarat kalimat khusyuk. Khusyuk itu kan tunduk. Khusyuk itu waqumu lillahi qanitin ya apa? Khashiin. Khashiin khusyuk itu tunduk. Ketundukan hati kita kepada Allah. Tapi khusyuk di dalam fisik, di dalam amal, dia amal ibadah, amal sholat menurut saya, dia dibuktikan dengan tumaninah tadi. Tumaninah. Jadi kalau oke dia 5 menit deh. Qiyamnya 5 menit. 5 menit. Witirnya di berapa menit? 5 menit. Ya udah 15 menit. Sujud 5 menit, 20 duduk dan dapat sujud 25, 35 menit. Cobain. Kalau kita sholat 1 rakaat bisa 30 menit, insya Allah itu namanya udah bagus sholat kita. Kalau sholatnya cuma lihat ya mas 2 menit setengah, itu jangan bangga. Oh sholat saya banyak setiap malam 11. Lihat sholatnya jam 2:10 selesai, 11 rakaat berapa menit sholat? Rukuknya berapa menit? Susah. Satu rakaat 1 menit ini gimana sholatnya? Hitungannya detik Ustaz aja langsung. Detik. Nah, makanya itu takutnya. Saya nggak bilang sholat saya diterima ya. Saya nggak bilang. Tapi maksud saya timbangan sholat tadi tumaninah. Makanya Nabi wasiatin sahabat-sahabat nggak banyak. Saya kembali ke hadis. Aku diwasiati kekasihku kata Abu Dzar, kata Abu Hurairah. Sholat witir sebelum tidur. Yang kedua sholat duha 2 rakaat aja. Itu tumaninah. Sama puasa tengah bulan 13, 14, 15. Udah puasa sebulan 3 hari tapi yang benar puasanya. Sholat duha setiap hari 2 tapi yang bagus sholatnya begitu. Bukan banyak-banyakan. Nanti kalau kita udah bagus sholat duha 30 menit, 15 menit rakaat pertama, 15 menit yang kedua. Kalau udah bagus sebulan, 2 bulan, 3 bulan boleh tambahin 2 lagi begitu. Jangan banyak-banyak kan nilainya. Islam bukan banyak-banyakan. Banyak-banyakan nggak ada nilainya dalam Islam. Jadi maksudnya ya semangat nambahin maksudnya al-izdiyad itu nambahin kebaikan, nambahin kualitasnya, nambahin semuanya ditambahin kayak begitu. Jadi sebelumnya pada tahu dan kalau dipikirin lagi saya juga akan ngomong lagi tuh ya. Saya sekalipun banyak yang salah sholatnya ininya terlalu
terlalu mau cepat selesai. Jadi ibadah itu bukan cepat selesainya, bukan. Ibadah itu gimana ketundukan kita, keikhlasan kita, ketekunan kita, keistiqomahan kita, kesabaran kita. Kadang-kadang kita sholat nggak sabar, maunya selesai aja. Ini juga udah salah. Padahal cabang iman itu banyak. Kita masukkan semua cabang-cabang iman di dalam sholat kita. Kecintaan kita kepada Allah, mengharapkan pahalanya, kemudian takut kalau Allah hukum sholat kita main-main. Ini kalau dimasukin cabang-cabang iman jadi bagus sholat kita, seperti itu. Kalau sholatnya udah bagus, makanya Nabi bilang, ketahuilah, inna khairal a'malikum as-shalah. Sesungguhnya sebaik-baik amal kalian sholat kalian. Kalau sholatnya jelek, sholatnya salah-salah, sholatnya banyak rajin tapi salah-salah, nanti puasanya salah-salah, zakatnya salah-salah, hajinya salah-salah. Dan orang Indonesia mungkin termasuk saya, ibadah semua salah-salah. Haji, orang haji beneran, umrah beneran. Saya nggak ngeliat sholatnya cepat pulang, belanja, teng-tengan, gitu. Ini apa ya? Shopping. Kebanyakan yang begitu, yang main-main kebanyakan. Kebanyakan saya melihat fenomenanya memang seperti itu, dan termasuk saya. Masih banyak main-mainnya, jadi kita berusaha sama-sama. Bukan banyaknya, bukan kualitasnya. Bagusin. Sedang ditanyain. Dan kalau misalnya usia untuk 40 tahun itu katanya ada yang kalau misalnya dia alim itu alim, dan misalnya dia kurang bagus imannya di usia 40 tahun itu makin gak bagus gitu. Ya usia 40 betul. 40 itu kayak perubahan apa saya keren dari. Ya ada pertanyaan, katanya orang kalau usia 40, Iya. kalau dia baik, kalau dia jahat gitu. Ya betul juga, kebanyakan kayak begitu. 40 usia yang matang, tapi belum tentu juga. Ada sahabat-sahabat yang Islami di atas 50, di atas 40, nggak masalah. Itu bukan kaidah baku, hidayah bisa datang kapan saja. Tapi dalam Islam nggak ada yang telat. Dan kita udah ngebahas kan di bab 2 kemarin, ini udah bab 12, udah beberapa bulan yang lalu. Pintu taubat nggak pernah ketutup sampai hatta yughfir, kata Nabi. Sampai nyawa kita ini sudah sini, kulkum balaghul kulkum, sampai di kerongkongan, atau sampai matahari terbit di barat, nggak masalah. Tapi memang pada umumnya kalau orang yang udah usia 40 masih bandel, masih malas, masih jelek akhlaknya, biasanya sampai meninggal begitu biasanya, tapi nggak semua juga. Tapi apa ya, usia 40 memang ada doa-doanya, kayak di Al-Ahqaf ayat 15. Usia 40 Allah udah kasih semuanya, usia, pengalaman, ilmu. Makanya mesti itu kita kurang satu, kurang bersyukur. Makanya doa usia 40 itu kan Al-Ahqaf ayat 15 itu ya. Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkan aku an asyukura nikmataka allati, untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu yang allati yang an'amta alayya, yang kau telah berikan kepada saya, wa ala walidai, kepada kedua orang tua saya. Satu, usia 40 ke atas, 50 apalagi 60, mesti banyak bersyukur. Bersyukur juga kalau kita nggak minta sama Allah nggak dapat, nggak bisa. Bersyukur itu bukan hanya mulut doang, ternyata kita sholat yang bagus, yang khusyuk, itu juga bersyukur. Beribadah itu mengaji, itu bersyukur namanya. Bersyukur juga bukan bilang alhamdulillah doang, bukan. Bersyukur juga dengan amal, dengan hati juga, bukan dengan mulut saja. Yang kedua, amal sholihan, beramal soleh. Di Al-Ahqaf 15 yang beribu buat berani. Amal sholihan tardohu, dan beramal soleh yang kau ridhoi. Kita kadang-kadang berasa kita beramal soleh, tapi Allah ridho apa enggak? Belum tentu. Di surah itu kita suruh minta sama Allah amal soleh yang Allah ridho, sholat yang khusyuk, yang tenang, sedekah yang ikhlas, doa yang bagus.
Ini kadang-kadang ibadah semuanya sama aja. Orang saya bahas tentang doa-doa. Ada doa yang diterima. Yang pertama doa sum'ah, doa supaya orang dengar. Allah tidak akan pernah mengabulkan orang yang doanya supaya didengar orang lain, supaya didengar. Kadang-kadang dia rajin doa, kadang-kadang dia minta ini, Allah nggak suka dan gak dikabulin. Yang kedua supaya riya, dilihat orang. Jadi kebanyakan zaman sekarang kalau doa pengen dilihat orang, gak diterima. Ibadah pengen dilihat, sedekah pengen dilihat, doa pengen dilihat. Sholat kalau ada yang tahu semalam sholat kita khusyuk, alas. Sedekah, doa juga. Pasang di, kalau ibu mungkin kagak, orang muda pasang di Instagram, status di Facebook, gambar Ka'bah. Ya Allah, semoga saya bisa haji atau umrah. Amin. Ya Allah, mudahkan juga orang yang mengaminkan doa ini, yang like dan komentar juga mudahin ke ini apaan. Amin. Pada like, pada ini dikabulin kan doanya? Enggak dikabulin. Saya yakin nggak dikabulin. Kenapa? Itu syaratnya di hadis-hadis disebutin doa Allah kalau nggak terima orang yang sum'ah, doanya supaya kesohor, nggak dikabulin. Supaya riya, dilihat orang doa kita pasang, kita ini, gitu, pasang status. Ya Allah alfa, gitu, status di WhatsApp, kayak yang lihat gitu. Yang aminin dikasih juga ya Allah, gitu. Ini apa-apaan, gitu. Ini apa namanya? Bercanda. Kita masa doa sama Allah bercanda sih, begitu. Dan itu budaya ibadah akhir zaman, ibadahnya bercanda semua. Sholatnya bercanda. Angkat tangan. Depan Ka'bah angkat tangan. Dulu mau minta apaan gitu, ini pasang doa lagi begini. Panjang sampai puun. Apa pilih lah, gitu pilih. Buat lagi begini. Di depan Ka'bah lagi begini. Caleg nomor sekian. Buat kampanye tuh tahunya. Ini doanya ngangkat tangannya mau diikhlas enggak? Hajinya, umrahnya ini enggak tahu ikhlas enggak. Sholatnya di masjid, khutbah Jumat begini, kopiah gitu. Ibu-ibu santunan anak yatim kumpulin, pasang samping puun lagi. Ini lihat di samping puun banyak di jalanan. Ini pakai kopiah. Jalan sekarang masih jauh sih. Nanti kalau musim kampanye banyak. Orang pakai kopiah, foto di belakangnya Ka'bah, angkat tangan, pakai sejadah, pakai. Ya, ini nggak apa ya? Ini ibadah akhir zaman, ibadah kebanyakan saya lihat apa ya? Kalau dibahas di hadis-hadis ternyata sama semua, sama. Di sholat kalau supaya dilihat orang, supaya didengar mereka diterima. Sedekah sama, doa sama. Saya pikir agak beda ya, ternyata kok sama ya. Allah tidak akan menerima begini. Kan kita semakin lama semakin banyak baca juga ya. Ya termasuk saya juga, semakin lama semakin lebih tua, semakin banyak baca, sampai ibu-ibu juga. Jadi itu memang begitu. Jadi kalau ada orang tua ngaji, ini telat, lu muda kemana aja ya, nggak begitu juga. Memang kebanyakan orang rajin menjelang tua, menjelang wafat, dan itu betul. Dan Nabi Allah kasih wahyu banyak menjelang wafat. Jadi nggak ada yang telat, nggak ada. Itu paling minimal buat bekal kita nanti. Ilmu kita cukup menghadap Allah. Ya Allah, saya udah usaha nih semaksimal mungkin. Bahkan sampai menjelang tua saya masih usaha, masih ngaji, masih baca, masih beli buku di rumah, masih baca hadis. Walaupun saya nggak tahu, saya tandain. Nanti saya tanya sama ustaz-ustaz yang tahu kan bagus. Tetap beli buku juga, ibu udah buku gede begitu. Kalau ibu baca satu hadis begini. Saya kalau baca suka begitu, di rumah baca. Kalau dulu saya bisa masih muda, SMA aja bisa. Tapi habis 100 halaman baca. Beneran? Masih SMA. Udah tua nggak baca banyak. 3 halaman, 5 halaman, cuman begininya lama. Ini maksudnya apa ya? Kalau dulu baca cepet-cepet tanpa paham, nggak paham ternyata. Waktu masih muda, dulu kan kayak teman-teman lomba itu, lomba baca.
Oh saya alhamdulillah udah baca, sama buat bangga-banggaan. Dulu kita di pesantren baca buat bangga-banggaan. Buku beli sejarah Nabi 400 halaman, 4 hari selesai. Buat bangga-banggaan, paham nggak? Nggak paham. Itu anak muda buat gengsi-gengsian doang. Ternyata sekarang, oh baca bukan begitu. Baca ternyata, saya sekarang baca lama. Satu hadis, kadang-kadang saya udah ngajarin di sini, ngajarin di masjid lain, saya masih pikirin juga. Kok ada yang belum paham ya dulu lalu? Saya masih nggak paham gitu, jadi lihatin lagi. 3 lembar baca lama, sampai begini 2 jam. Ternyata nggak begitu yang dapat. Sholat juga begitu. Bukan banyak yang rakaat gitu. Baca buku bukan banyak halaman, bukan. Renungannya, keikhlasannya, kekhusyuannya, ketenangan macam-macam. Itu yang nanti akan jadi bagus, jadi berkualitas, bukan banyak-banyakan. Jadi kita nggak lomba banyak-banyakan, bukan. Lomba kualitas. Ahsan, ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menguji kita di dunia yang paling bagus amal, bukan yang paling banyak, bukan. Paling banyak kalau sampah semua, tambah banyak tambah sampah. Sampah kalau banyak, tambah banyak kita tambah beli. Buat apa? Gak apa lu ibadah banyak-banyak kalau salah. Kalau banyak benar kita hebat. Ya kalau kita bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa yang dikit kualitas itu jauh lebih bagus. Nanti di bab yang setelahnya, nanti ada 25 hadis di bab yang minggu depan atau minggu depannya lagi atau macam-macam. Bab bayan kasratul khuluq, kalau yang banyak jalan kebaikan. Dan kebaikan banyak macamnya. Kita bisa pilih yang mudah buat kita, yang paling bisa berkualitas kita amalkan, yang kita amalkan dulu. Kita bisa pilih. Jadi Islam bukan tentang banyak tapi asal-asalan, banyak tapi bercanda, banyak tapi nggak ada hikmahnya, nggak ada nilainya di sisi Allah. Itu dia tadi. Wa amal sholihan nafroh. Ya Allah kasih saya bisa beramal soleh yang terridhoi. Kenapa ridho Allah? Sesuai dengan ayat Allah, dengan ajaran Allah, sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya intinya bolak-balik ke tauhid lagi, balik lagi ke hadis lagi, sama. Kita belajar bolak-balik ya begitu aja. Cuma pembagusan doang, pembobotan doang. Kemudian yang ketiga apa coba? Wan amal soleh dan doa, waslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki anak cucu kami ya Allah. Padahal kita susah setengah mati, kita benerin diri kita susah. Apalagi anak-anak kita, padahal setengah mati. Salah satu caranya gimana? Doainnya kemana? Yang benar yang Allah ridho. Kita buka doain di Facebook lagi, status lagi. Ya Allah ada anak soleh. Yang ya Allah yang aminin anaknya dijadiin soleh juga nih. Aduh nih, ini apa-apaan gitu. Dulu saya nggak paham tuh jawabnya gimana. Setelah saya baca hadisnya, saya yakin itu nggak diterima. Kalau nggak terima doa yang dilihat orang, didengar orang, itu apa ya? Makanya doa kalau surah Al-A'raf ayat 55 ayat 205 itu udah lihat habisnya. Berdoa dalam hati, harap cemas, mengharapkan dikabulkan, dunal jahri minal qaul, mengeraskan suara. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak suka orang melampaui batas. Kita suka melampaui batas, doanya pakai cengah, doanya dipamerin, doanya supaya kelihatan kita rajin doa. Buat apa? Allah nggak kabulin. Begitu. Semuanya, bukan doa aja, sholat juga begitu, sedekah juga begitu. Sedekah Jumat, pamerin. Semakin banyak sedekah kita, semakin apa? Semakin nyampah. Kenapa itu? Niatnya dulu, saya nggak salahkan, itu bagus, sedekah bagus. Tapi tadi, ya Allah ini yang umumnya ini gitu lagi capek ini. Jadi gimana ya? Jadi nanti kesian teman-teman yang dia lagi susah, lagi nggak punya uang, mau sedekah nggak punya, hatinya tersinggung. Ya Allah pada baik, saya kok nggak baik? Padahal yang baik sih sebetulnya tuh, yang hatinya merasa nggak baik, kita udah merasa baik. Jadi apa ya? Ya begitulah zaman sekarang ini hidup yang kita ibadah kalau nggak dilihat orang kayaknya nggak enak gitu. Nggak enak. Banyak ngerjain orang, ngerjain pengemis, ngerjain tukang ojek, beli pizza 300.000,
Kalau dibayar nangis-nangis Bang Ojek buat anak yang beli buku sekolah besok dikasih itu 3 juta bangga supaya yang nonton banyak, viewernya banyak, ngerjain orang. Ini apa-apa sedekah masa begitu, ngasih aja, masa ngerjain orang dulu. Ini budaya yang zaman sekarang ini. Itu kalau zaman Nabi ada, Umar tahu mungkin disabet-sabetin gitu kan ya. Jadi ini akhlak zaman sekarang apa ya? Banyak orang kehilangan akhlak sama Allah, beribadah sama Allah, nggak ada akhlak sama apa ya, sama ilmu, sama majelis, nggak ada semua. Jadi itu dia, kita bukan hanya banyakin, bukan, tapi tadi pembobotan bagusin lagi dan bagusin lagi, mudah-mudahan itu bekal yang bagus buat di hari tua lagi ini. Jadi Islam kalau kita udah bilang tua itu pembahasannya membaguskan ibadah di hari tua, bukan banyak di kualitasnya deh. Ibu kalau nggak, saya nggak kuat diri, nggak apa-apa duduk setengah jam, sholat witir setengah jam sambil duduk, nggak apa-apa, bagus. Yang penting tenang, tetap khusyuk, fokus sama Allah. Bukan mesti kiam, nggak mesti. Kalau yang kakinya sakit, kakinya pincang, banyak yang diri kuat tapi jalan kuat, tapi kalau sholat diri lama nggak kuat. Itu ibu ada yang begitu, nggak masalah. Sholat sambil duduk, tapi tetap dengan kehusuannya sama, tenangnya sama. Insya Allah kualitasnya sama. Seperti itu. Jadi Al-Ahqaf ayat 15, di usia tua di atas 40 mesti dibaca setiap habis sholat. Kalau menurut saya sih, kita belajar bukan baca itu supaya Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, beramal yang Allah ridhoin, anak-anak kita Allah yang jagain. Anak-anak soleh gitu, padahal dia sibuk. Bukan dia sibuk, hidupnya pas-pasan, umatnya banyak, anaknya banyak, didik anaknya pegal kan gitu. Jadi kalau nggak dikasih sama Allah gimana? Kita kasih pada siapa? Nggak bisa. Serahkan semuanya sama Allah. Allah yang didik anak-anak kita nanti, bukan kita. Kalau kita yang didik bisa salah. Kalau Allah yang ajarin anak kita nggak bakal salah. Karena kita salah didik anak kita ke orang. Jangan anak kita juga salah. Seperti itu. Ini demikian 17:10. Salah saya maaf. Kalau kalian ditanyain saya tutup. Ustaz, supaya sholatnya khusyuk gimana ya Ustaz ya? Karena kan lupa rokaatnya kadang. Iya. Sholat supaya khusyuk latihannya sholat pilih yang pendek-pendek. Yang sholat 1 rakaat, yang 2 itu lupanya agak susah. Kemudian biasain apa? Kita biasain ya, bukannya malas ya. Biasanya kan kalau sholat sunnah, sholat duha, rakaat pertama apa itu? Al-Fatihah sama kuliah ya. Yang kedua, lupa enggak? Tadi baca apa? Oh kuliah, ada rakaat pertama nggak bakal lupa. Sholat subuh, kuliah subuh bacanya sama. Belum juga bacanya sama, nggak bakal lupa. Kalau udah di set begitu. Tapi kalau kita ganti-ganti bacaan, ya bagus, tapi bisa lupa. Ini salah satu kiat lah ya. Kan kita bukan orang pintar ya, kalau yang hafal Quran banyak yang hafal. Ini kalau yang hafal tanggung, ya mentok-mentoknya, ya iya aja, mentok-mentoknya mentok-mentoknya. Itu udah paham ya. Udah paham ya. Alam taruh mentok-mentoknya gitu ibu-ibu. Ya udah yang gampang pilih. Jadi kuliah yang pertama, tadi kuliah, nanti nggak lupa deh. Kalau sunnah nggak apa-apa, kalau wajib misalnya kita hafal ayat Al-Baqarah berapa surat gitu. Boleh itu 5. Kalau ke masjid ya Ustaz, itu kan lebih baik di rumah. Iya. Kalau saya niatnya gini, keluar rumah baca doa, masjid baca doa, keluar masjid baca doa. Saya ambil itunya, terus pahalanya juga 27 rakaat. Iya. Itu gimana Ustaz? Betul nggak Pak? Boleh. Tetap berarti ibu-ibu yang sholat di rumah pahalanya lebih dari 27. Cuma Nabi nggak bilang aja. Sebab dia lebih baik di rumah. Tetap di masjid bagus. Dan suami nggak boleh melarang istrinya ke masjid. Itu ada hadisnya. Jangan melarang ima Allah, hamba-hamba Allah perempuan datang ke masjid buat ngaji, buat sholat. Itu betul ya, ibu betul. Ya, sekali-sekali di masjid, sholat tiap hari di masjid nggak apa-apa. Apalagi sholat sunnah, sholat tarawih di masjid nggak apa-apa, bagus. Betul. Jadi nggak masalah. Jadi kalau kayak dari awal saya ngaji gitu.
Yang ini bagus, yang ini bagus, yang ini bagus, atau yang ini bagus, yang ini lebih bagus, yang ini paling bagus, kan gitu. Itu betul semua, itu nggak ada salah. Kadang kita kalau di rumah pun bosan, itu kan bosan. Kalau bosan, satu, kita bosan nanti jadi malas. Mendingan ke masjid, betul, nggak apa-apa. Kalau ke masjid jadi membuat kita lebih semangat, itu namanya apa ya? Tajdid dunia, memperbaiki niat, memperbaiki ibadah. Benar, satu langkah dapat pahala, menghapuskan satu dosa, diangkat derajatnya. Langkah kedua, dicatat satu pahala, dihapus satu dosa, diangkat derajatnya nanti di akhirat. Langkah ketiga, begitu terus. Di masjid nunggu sholat sama dapat pahala. Ya kadang-kadang kalau kita malas, selalu ada inilah Islam bukan agama yang monoton begitu. Islam agama yang paling bisa men-entertain, bahasa ini ya, men-entertain umatnya. Umat Islam semua ada hiburannya. Hiburan di masjid, hiburan di sini, di sana tempat-tempatnya ada begitu. Islam ada. Nah, ke ibu-ibu juga ada pembahasannya itu. Jadi Islam nggak pernah membatasi orang buat piknik, gitu. Itu bahasanya. Gitu. Makanya nggak pernah boleh dilarang. Nanti bosan orang bosan dia malas. Suami kalau bosan malas, istri kalau bosan malas, sama anak kalau bosan malas. Daripada kita malas, kita kadang-kadang ke masjid atau pilih imam yang enak, gitu ya. Kalau imam tarawih kan, oh ini Ustaz ini imamnya enak nih, nggak apa-apa, bagus, nggak ada yang jelek. Iya boleh. Enggak, saya nggak nyalahin tadi. Tapi kalau niatnya hanya mengajak. Tapi kalau amal nanti dipamerin amal, atau kalau ngajak-ngajak itu sih polos nggak apa-apa, polosan. Ya saya paham, saya suka lihat. Tapi nanti ya Allah nanti yang like sedekah ini itu yang saya nggak suka deh kayak gitu. Maksudnya itu yang iya itu nggak apa-apa. Apalagi kan ini duit umat kan, patungan, nggak apa-apa, itu bagus. Itu lebih nggak apa-apa, itu lebih bagus. Maksudnya ini kan apa ya? Iman dengan syirik bedanya tipis. Kemudian mukmin dengan munafik tipis, sama. Sama, ikhlas sama nggak ikhlas. Ada orang bilang demi Allah, aneh 100% ikhlas, kamu. Ente bisa cek hati aneh, nanti suruh ngomel-ngomel. Saya ikhlas begitu sih. Aneh 100% ikhlas sama kamu. Gitu. Itu contoh, maksudnya. Itu kan hati-hatian, orang mungkin kan ibadahnya hati-hati. Ibadahnya. Tapi kita jangan nanti, ya gitu nanti orang yang tiba-tiba nggak ini dianggap bukan golongan kita, yang nggak sedekah sama kita, lewat kita. Itu orang Islam itu kaidah utamanya semuanya baik. Semuanya baik. Ketika dia berpisah, dia nggak cocok, baik apa enggak? Baik. Ada suami istri pisah. Kalau orang apa bilangnya pasti salah satu ada yang jahat, enggak. Dua-duanya baik tapi nggak cocok. Kayak Zaid bin Harisah, angkat Nabi, kan surga. Dia punya istri namanya Zainab. Zaid baik, baik. Zainab baik, tapi dia nggak cocok. Orang baik kadang-kadang nggak cocok. Tapi dua-duanya baik kan? Baik. Dua-duanya sahabat Nabi. Zainab bahkan istri Nabi nanti. Dia bisa turun ayat. Allah memerintah Nabi untuk menikahi Zainab dengan binti Jahsyin radhiyallahu anha ummul mukminin. Siapa yang baik, siapa yang jahat? Nggak ada. Ini mindset di masyarakat kita. Yang beda sama kita jahat. Yang sama sama kita baik. Ini jelek nih. Ada lagi mindset yang begini. Udah baik, baiknya kenapa suka ngasih saya? Jadi kalau nggak ngasih dia, jadi ukuran baik itu ngasih dia. Ada orang kadang-kadang ngasihnya ke tempat lain, dia bilang nggak baik, gitu. Betul kan? Jangan ibu-ibu, saya juga begitu perasaan saya dulu. Ternyata, oh saya salah, nggak begitu. Allah menunjukkan hati dia pilih ini, pilih ini.
Dia baik juga. Yang nilai baik bukan saya, Allah yang nilai. Kenapa kita ngelangkain Allah? Nggak baik. Gua nggak akan dapat begitu. Kalau dia katakan baik, Allah yang jadi kartu kita. Iya, jadi ya itu tadi orang mukmin pada intinya semua baik. Jadi kita ya menilai kembali lagi. Nilainya nilai umum gitu aja. Kan nggak boleh. Selalu fokusnya begitu. Siapa yang baik? Yang baik yang ngasih saya. Yang baik begitu belum hitungannya. Dari dulu itu. Kadang-kadang dia punya kesibukan yang lain. Dia punya keluarga yang lebih banyak. Punya ponakannya 25 biji. Mana susah-susah, mana sekolahnya tinggi-tinggi dia. Itu kan banyak yang begitu. Kita fokusnya selalu yang ngasih kita yang baik. Ini kesalahan, nggak boleh begitu. Nggak seperti itu Islam. Berbuat baik ada, ya apa ya? Semua keluarga punya kewajibannya masing-masing gitu. Jadi nanti kayak kita punya saudara, punya abang, punya adik, punya sepupu, nikah sama orang cerai. Oh bininya jahat, oh lakinya jahat, itu mantan lakinya jahat. Padahal nggak begitu, padahal baik dua-duanya kadang-kadang nggak cocok. Itu yang tepat begitu mestinya. Jadi hati kita bersih. Kalau enggak hati kita kacau nanti. Itu mikirnya lama kayak gitu. Mikirnya lama, oh iya benar. Jadi semua orang yang nggak kenal kita di belahan dunia yang lain, orang yang tinggal di Saudi, yang tinggal di Malaysia, ini masuk neraka semua, nggak ada yang baik sama kita, nggak ada yang ngasih kita duit, nggak begitu gitu. Iman kita salah berarti kita mengharap sama pemberian orang, kita nggak mengharap sama Allah, nggak minta sama Allah, ini salah lagi, tahu itu salah. Dia pelit tinggal ngasih saya, tuh, tahu itu salah. Kenapa enggak Allah yang ngasih dia? Kenapa mesti si fulan mesti ngasih saya kan begitu? Ini kebanyakan terjadi di masyarakat kita. Mengharapkan recehan dari manusia. Makanya dapatnya recehan dulu dan nggak kaya. Harapan dia manusia. Dia mesti ngasih saya, dia mesti baik sama saya. Begitu. Ini orang rajin sholat, oh kata siapa ya? Sama gua nggak suka gua nggak pernah nikmati duitnya dia tuh. Ngomongnya begitu. Saya sering ngomong. Benar kan ya? Sering ngomong, ibu-ibu yang ngomong begitu, saya sering dengar. Coba nggak pernah, gue nikmatin tuh duitnya dia. Saya pucuk kata gue nggak pernah dibeliin sama dia. Jadi ibu-ibu kok nilainya kejam gini gitu. Jadi ya Allah. Udah kebelet, dosanya aja nggak bisa diambil. Apa? Dosanya aja nggak dikasih. Dosanya aja kagak Iya itu dikasih. kadang-kadang. Saking bakhilnya ya. Dia mau dosa aja gue nggak dikasih. Dosanya aja juga. Ya, itu begitu lah. Jadi ya nggak begitu, Islam nggak begitu. Dia beneran bermanfaat ya, nanti pengajian saya yang enak. Baik. Ya, benar. Jangan lupa banyak-banyak tadi doa tadi. Kalau di ruku di sujud, subhanakallahumma gitu. Wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya kalau tadi di atas 460 dianjurin ganti bacaan. Nabi menjelang meninggal bacanya nanti kan di buku ada tadi ya. Baca sujud terus baca ini gitu. Ruku baca itu, sujud baca itu, sama baca. Ya. Kalau orang yang merebut suami orang tuh gimana? Nggak ada yang ngerebut. Nggak ada yang ngerebut. Itu sudah takdirnya. Nasibnya, udah nasib. istri orang. Nggak itu nggak ngerebut. Ya kalau laki orang kan Kalau orang apa-apa. Itu banyak ini. Saya nggak mau jawab kan. Nanti bisa lagi. kan kita positif Kalau maupun laki kakak gimana ceritanya? Maksudnya gimana? Laki suami kakaknya. Suami kakak direbut gimana? Nggak bisa. Nggak boleh, nggak tembus. Udah cerai, Sar. Udah cerai. Tapi belum cerai. Nggak boleh. Cerai. Tapi kakaknya masih hidup. Ini turun ranjang, turun ranjang. Kalau udah bisa boleh. Udah bisa. Oh boleh. Padahal tadinya kan belum bisa. Karena ada direbut jadi kakaknya mundurkan diri. Nah itu ada masalah. Ya Ada nasib, dosanya. nasib. Kakaknya habis itu dinikahin kakaknya karena dia kumpul-kumpul gitu
sekian tahun karena juga merasa berdosa dia bertanggung jawab juga sama adiknya kan dinikahkan. Itu gimana Tapi saya? kakaknya udah bisa duluan. Ya ditinggalin. Ya intinya ya sudah terjadi. Dosa Allah yang Kan takdir ya Ustaz. Iya. Takdir nggak sih? Takdir udah takdir. Itu takdir nggak Ustaz gitu maksudnya. Iya. Takdir kan? Itu 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan itu sudah ditulis. Dan diterima dengan ikhlas ya Ustaz. Iya. Benar sih. Kayak tadi itu betul takdirnya iya, tapi nanti kita melakukan kesalahan dosanya itu yang ngatur kita. Jodoh manusia sama fix. Jadi makanya sebetulnya nggak ada perebutan, nggak ada. Cuma di cara dia kayak anak muda 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta ditakdirkan si A dengan si B nikah, lakinya A, wanitanya B. Kenapa? Nanti anak itu nggak salah, anak itu bapaknya nggak bakal salah. Anak yang akan lahir 150 tahun yang akan datang itu bapak atau ibunya sudah disetting sama Allah, nggak salah. Mungkin nggak dulu di buku takdir orang tua saya salah, mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu ibu-ibu bisa pahamin. Salahnya apa? Salahnya kita menjalaninya, orang tua kita menjalaninya, kita menjalaninya. Ada anak muda nih. Allah sudah berkata jodohnya. Ada yang pacaran, hamil di luar nikah, dosa kan? Nanti nikahnya sama siapa? Sama dia juga. Sama kan? Bedanya apa? Bedanya satu jadi pahala, satu jadi itu apa? Jodoh. Oke, uang, jodoh, rezeki itu sudah setting. Pegawai PNS, pegawai di Pemda, gaji 4,5 juta, gaji pokok, bukan belum tunjangan, belum TKD belum. Yang satu masuk jam 8, pulang jam 4, Senin sampai Jumat. Si A, si B masuk jam 11 atau masuk jam 3, absen pulang. Besok begitu lagi. Bulan depan gajinya berapa? Sama nggak? Sama, makanya gaji setting nggak? Setting. Rezeki setting. Bedanya apa? Yang ini dosa, keamanan. Dia udah janji datang jam 8, pulang jam 4. Janji itu. Sumpah setia. Dosa. Gajinya halal apa enggak? Sebagiannya nggak halal, dia bohong. Sama nggak gajinya? Sama nggak jodohnya? Sama. Mati sama nggak? Sama. Mati kita yang pilih mau mukmin mau kafir. Orang bilang surah Al-Kahfi. Gimana? Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Bedanya apa? Bedanya di kelakuan kita. Jadi kayak tadi contoh, ada perempuan suami nikah lagi pakai berantem, pakai ini, sampai-sambitan, ambil mangkok, di rumah sakit. Ada yang baik-baik aja. Udah tulis belum? Jodohnya udah ditulis. Cuman pakai mangkok, pakai panci itu kita yang pilih. Itu paham nggak ya? Mau pakai mangkok plastik, mangkok beling, yang pilih siapa? Ibu yang pilih, masa Allah disalahin? Kata Allah, emang dulu yang pakai mangkok beling? Kan kagak. Udah paham ya? Itu pilihan kita. Jodohnya gimana? Sama, wanita emang satu jodohnya. Ya, saya kasih contoh ibu-ibu. Ada wanita namanya Asma binti Umais. Dulu istrinya Ja'far meninggal, masih Hidayah selesai, datang Abu Bakar meminang wanita ini. Waktu haji wada, Nabi di Dzulhulaifah mikot melahirkan, namanya anak Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ini beda sama ibunya Aisyah, ibunya. Aisyah ibu berumah, Asma binti Umais. Abu Bakar meninggal, Ali datang nikahin dia. Ini perempuan. Suaminya berapa kali? Mulia kan? Mulia. Salahnya di mana? Salahnya kita kepo.
Emang kenapa dia nikah 2 kali, 3 kali? Ada ibu-ibu yang nikah sekian kali. Zaman Nabi itu wanita itu suaminya meninggal nggak lama, 4 bulan, 5 bulan suaminya datang lagi yang baru. Kalau kita dikatain makan teman tuh, suami tuh, gitu ngomongnya. Mulut kita yang jelek, jadi dosa. Jadi dosa. Ini mulut yang jelek siapa kita? Ngomongin orang lagi. Sahabat ngomong nggak? Kita nggak ngomong. Ini mantan istrinya ini. Nanti ada wanita namanya siapa lagi? Suaminya pernah ini biasa aja. Zaman nanti nggak dibahas. Zaman kita ini yang masalah nggak penting dibahas. Jadi pahala enggak? Jadi dosa. Itu masalah. Masalahnya kita nggak punya cukup iman seperti wanita-wanita di zaman Nabi. Wanita-wanita zaman Nabi, ya kalau kata Nabi kan kebanyakan wanita di neraka, Nabi lihat perempuan. Tapi wanita di zaman Nabi nggak ada di neraka, teman ibu-ibu itu. Allah yang jamin soalnya. Kenapa? Akhlak mereka lihat. Mereka nikah santai aja, nggak banyak ngomong, nikah aja. Iya biasa. Nggak kepo satu kampung, lu kampung Maji, lu nggak tahu tuh. Ibu juga dicela, masa nikah 5 kali apa kenapa? Masalahnya di mana ada, itu udah ditulis sama Allah. Yang penting masa indahnya udah gitu. Iya. Iya udah. Ini ibu punya anak dari suami ini, anaknya pejuang. Kayak tadi Asma binti Umayyah. Dari Abu Bakar anaknya ini, dari Abu Ja'far anaknya ini, dari Ali anaknya ini. Jagoan semua anak-anaknya, pejuang semua, hafal Quran semua, masuk surga semua, ulama gede semua. Masalah di mana? Nggak ada masalah. Anaknya bagus semua, makannya halal semua. Gitu. Itu sosok-sosok yang mereka tak sibuk sama recehan. Kita udah sibuk, anak cuma 1, 2, agak ada yang jadi gitu. Ali, Ibu Ali itu, Asma binti Umayyah salah satunya anaknya Ali, anaknya dia. Anaknya 39, jadi semua gimana didiknya? 39. Gimana didiknya? Apal Quran semua. Kita anak 3. Mana mengalih minta ampun, disumpahin bodoh, anaknya sumpahin mulu. Anak 3 aja kita. Itu dia, jadi itu maksud saya. Ini iman yang ke-6 kepada takdir baik yang buruk. Kita beli kaca di rumah, kaca, oh iya ini Allah takdirin. Kaca di depan, iya ini juga. Jadi nggak usah buang-buang mangkok, saya beli lagi mahal. Kan gitu ya. Ya tapi kadang-kadang zaman sekarang bukan wanitanya aja, yang lakinya keblek juga. Jadi saya nggak mendukung kaum laki juga. Zaman sekarang banyak yang bodoh juga, banyak yang kurang juga. Dan ibu-ibu sebetulnya kalau di sini banyak yang paham agama. Aku lebih paham dari bapak-bapak. Karena ibu-ibu sebenarnya lebih semangat aja. Iya. Itu hadis yang umum. Wanita lebih banyak wanita yang mana dulu kan gitu. Bukan wanita masih Bukhari bukan. Itu kecualian lah ya. Amin. Ya mungkin demikian. Sekali lagi saya mohon maaf ada yang salah. Mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya mari kita tutup acara taklim sore hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada para jamaah yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.